Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah praktikum proses manufaktur, akan mempresentasikan modul pertama dari pelaksanaan praktikum proses manufaktur yang berjudul perencanaan produk. Di sini anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Bastian Adin Guliansyah dengan NIM akhir 22. Yang kedua ada Ahmad Hanif Azhar dengan NIM akhir 062. Dan ada Andi Purwanto dengan NIM akhir 069 dan Anugrah Zuhruf dengan NIM akhir 075. Baik, yang pertama pendahuluan. Dari yang pertama kita bahas kali ini yaitu pendahuluan. Perencanaan produk merupakan sebuah proses untuk menciptakan sebuah ide-ide produk dan kemudian melanjutkannya ke tahap perkenalan ke lingkungan pasar. Untuk itu diperlukan sebuah strategi cadangan yang harus disiapkan oleh perusahaan yang menciptakan sebuah ide apabila produk yang dihasilkan itu gagal dalam proses pemasarannya. Pertama yaitu yang harus disiapkan adalah ekstensi produk atau perbaikan. Kedua ada sistem distribusi, kemudian ada perubahan harga dan promosi yang digunakan. Modul pertama yang akan dibahas kali ini adalah pembuatan sebuah produk bagian dari gerobak yang mendesain sebuah part yang menggunakan software inventor. Dasar-dasar teori yang akan kita gunakan antara lain. Yang pertama, dimensi dasar. Menurut Sato 2013, dimensi atau yang sering kita sebut dengan ukuran merupakan suatu informasi besar ukuran suatu gambar yang secara umum dapat kita butuhkan atau dibutuhkan agar benda itu dapat diperkirakan besarannya atau ukurannya. Pada proses produksi dimensi dijadikan sebagai acuan bagian mana yang harus dilakukan secara permesinan dan diukur. Sehingga ukuran yang diperoleh diberikan toleransi dan suaian harus dirancang dengan baik. Hal ini dilakukan karena akan menjadi penentu suatu produk itu bakal berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada kode permukaan, kode pengerjaan. Permukaan benda kerja memiliki peran yang penting dalam perencanaan mesin, terutama untuk perhitungan gesekan, keausan, pelumasan, dan lain sebagainya. Teknis yang memenuhi syarat permukaan yang dikehendaki oleh perencana. Agar memenuhi permukaan yang sesuai, maka karakteristik permukaan harus tercantum dalam gambar teknik mesin sehingga teknisi dapat mengerti permukaan apa yang diinginkan agar bisa menghasilkan sebuah permukaan yang sesuai. Maka pada gambar kerja perlu adanya tanda-tanda pekerjaan yang dinormalisasi atau yang diletakkan pada bagian-bagian yang dikehendaki permukaannya. Penempatan tanda pengerjaan mengharuskan perpanjangan pada sebelah kanan sebagaimana gambar dibaca. Simbol dasar dari pengerjaan ini terdiri dari dua garis dengan ketinggian yang tidak sama dengan perbandingan 1:2 yang membentuk sudut 60 derajat. Yang kedua ada toleransi. Menurut Mustaman 2013, toleransi merupakan perbedaan ukuran antara kedua harga batas di mana sebuah ukuran dari komponen itu harus terletak. Ukuran dasar ini harus dinyatakan dengan bilangan bulat. Besar dan tanda dari penyimpangan dapat diketahui dengan cara mengurangkan ukuran dasar pada harga yang bersangkutan. Berdasarkan atas pertimbangan akan pentingnya komponen dengan bentuk silinder atau yang mempunyai penampang lingkaran. Dalam bangunan sebuah mesin untuk mempermudah pembahasan, maka kita hanya memandang komponen silindris. Tentu saja sistem limit dan suaian dari ISO ini dapat digunakan untuk komponen datar. Dengan demikian, istilah lubang dan poros dapat diartikan dengan maksud untuk menunjukkan ruangan kosong dan ruangan padat yang dibatasi oleh dua buah permukaan atau bidang singgung. Contohnya yaitu lebar dari alur dan tebal dari plastik.
Oke, kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya Swaian. Menurut Mustaman 2013, Swaian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama Swaian longgar atau clearance fit. Swaian longgar merupakan swaian yang selalu akan menghasilkan kelonggaran. Lalu daerah toleransi lubang selalu terletak di atas daerah toleransi poros. Kemudian yang kedua ada swaian paksa atau interferensi fit. Swaian paksa merupakan swaian yang selalu akan menghasilkan kerapatan. Daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros. Lalu yang ketiga ada swaian pas atau transition fit. Swaian pas merupakan swaian yang dapat menghasilkan kelonggaran ataupun kerapatan daerah. Daerah toleransi lubang dan daerah toleransi saling menutup. Ya, kemudian ada irisan atau potongan. Menurut 1/2013, penggambaran potongan menggunakan garis gores, di mana ini menyatakan garis yang tersembunyi. Potongan pada gambar teknik dibagi menjadi dua, yaitu ada potongan pada suatu bidang dan potongan lebih dari satu bidang. Potongan pada satu bidang dibagi menjadi dua, yaitu potongan yang melalui garis sumbu dasar dan potongan yang tidak melalui garis sumbu dasar. Potongan yang melalui garis sumbu dasar pada umumnya garis potongnya tidak perlu dijelaskan dalam gambar. Potongan yang tidak melalui garis sumbu dasar, maka letak bidang potongnya harus dijelaskan pada garis potongnya. Lalu irisan atau potongan. Potongan oleh lebih dari satu bidang dibagi menjadi 5, yaitu potongan meloncat. Potongan oleh 2 bidang berpotongan. Potongan pada bidang pertambingan, potongan separuh, dan potongan lebih dari satu bidang. Potongan meloncat merupakan potongan yang menyatukan beberapa buah potongan. Potongan oleh 2 bidang berpotongan merupakan potongan yang terdiri dari 2 buah potongan, yaitu potongan utama dan potongan pada bidang pertama. Potongan pada bidang pertambingan merupakan potongan bertambingan antara bidang-bidangnya dengan garis sumbu. Lalu ada arsiran. Menurut 1/2013, arsiran digunakan untuk membedakan gambar potongan dari gambar pandangan, yaitu garis-garis tipis miring. Kemudian garis-garis arsir yaitu 45 derajat. Nah, ini seperti contohnya ada pada gambar. Ya, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Persilakan. Ya, untuk AutoCAD, menurut Stefano 2018, AutoCAD merupakan aplikasi untuk menggambar yang dilakukan dalam segala ukuran dan beberapa unit pengukuran yang diinginkan. Sistem koordinat Kartesian merupakan dasar kerja AutoCAD dalam meletakkan titik yang diinginkan untuk membentuk entity. Menentukannya letak titik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui keyboard dengan memasukkan data atau berupa angka yang dimiliki X dan Y, dan cara kedua dengan menggerakkan posisi titik di layar monitor. Inventor. Autodesk Inventor yaitu suatu program yang dirancang khusus untuk digunakan keperluan bidang teknik seperti desain produk, desain mesin, desain mall, dan lain-lain. Inventor ini dapat memberikan simulasi pergerakan dari produk yang kita desain dan mempunyai alat untuk menganalisis kekuatan. Alat ini cukup mudah digunakan dan dapat membantu kita mengurangi kesalahan pada saat pembuatan desain.
Pembuatan gambar teknik dapat dilakukan dengan cara menggunakan salah satu file template drawing yang telah disediakan untuk membuat file gambar teknik baru. Autodesk Inventor Professional 2009 menerapkan beberapa standar gambar kerja seperti ISO, DIN, GS, GB, dan ANSI. Setelah itu, teknik gambar kerja seperti tebal tipis garis, satuan, dan proyeksi akan diatur secara otomatis setelah kita memilih salah satu jenis standar gambar kerja yang akan dipakai. Inventor merupakan program pemodelan solid berbasis fitur parametrik. Fitur parametrik memiliki arti yaitu semua objek dan hubungan antar geometri dapat dimodifikasi kembali meski geometrinya sudah jadi dan tanpa mengulang lagi dari awal. Hal ini merupakan cara yang sangat memudahkan kita sedang membuat desain suatu produk atau rancangan. Setiono 2010. Deskripsi produk. Produk yang akan dibuat pada praktikum modul 1 proses manufaktur adalah roda gerobak. Berikut komponen perancangan roda gerobak. Yang pertama itu ada gandar atau poros. Poros yang biasanya digunakan untuk putaran tinggi dan beban yang berat pada umumnya dibuat dari baja paduan alloy steel dan dengan proses pengerasan kulit cast hardening sehingga tahan terhadap kehausan. Yang kedua, berfungsi sebagai penahan dan poros putaran roda. Nomor 3, jari-jari. Bagian jari-jari pada pelek menggunakan bahan besi yang kemudian diproses dengan cara dicetak atau casting wheel. Jari-jari berfungsi sebagai penghubung tromol roda dengan peleknya. Jari-jari juga sebagai penotong berat dari sepeda motor seberapa besar tenaga yang dibebankan melalui roda dan sekaligus juga sebagai penyerap getaran atau goncangan dari jalan. Nomor 4 itu ada pelek berfungsi sebagai dudukan ban pada kendaraan. Dan yang 5, mur berfungsi untuk menggabungkan beberapa komponen sehingga terhubung menjadi satu bagian yang memiliki sifat tidak permanen. Nomor 6, ring aluminium, tembaga atau kuningan dipakai pada posisi yang lebih spesifik itu karena bahannya lebih empuk sehingga ring model ini juga berfungsi sebagai packing dari baut atau mur pengunci. Untuk ketentuan ukuran bisa dilihat dari gambar sebelah kiri. Untuk komponen diameter velg dalam ukurannya 46 cm dan diameter velg luar 48 cm, lebar velg 14 cm, panjang gandar 50 cm, diameter gandar 6 cm, bearing 35 cm, diameter dalam bus hub 35 cm, panjang bus hub 16 cm, dan diameter uji velg 5 cm. Prosedur perancangan produk pada praktikum proses manufaktur modul 1 antara lain. Yang pertama, pembuatan desain produk ini dapat menggunakan beberapa cara antara lain yaitu menggunakan aplikasi Autodesk Inventor maupun digambar langsung. Nomor 2, pemilihan materi dalam pembuatan sebuah produk sangat berpengaruh karena materi tersebut menentukan kualitas sebuah produk. Materi yang digunakan dalam pembuatan produk roda gerobak yaitu menggunakan besi holo dengan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah pembuatan produk. Proses pembuatan produk menggunakan alat sebagai berikut. Yang pertama, mesin las. Mesin las dalam proses pembuatan produk digunakan untuk menyambungkan besi menjadi satu rangkaian utuh sehingga dapat membentuk sebuah bentuk yang sesuai dengan desain produk. Yang kedua, mesin potong atau yang bisa disebut gerinda. Gerinda ini dalam proses pembuatan produk digunakan untuk pemotongan besi. Gerinda juga dapat menghaluskan sisa-sisa las yang masih menempel di bagian potongan tersebut. Kesimpulan,
Sebelum melakukan produksi, kita harus menyiapkan desain produk yang akan kita buat agar tidak mengalami kesulitan pada saat produksi. Dan jangan sampai lupa menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Untuk yang kedua, mendesain atau merancang sebuah produk dapat kita lakukan dengan cara menggambar produk yang akan kita produksi. Menggambar produk dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan software menggambar teknik seperti AutoCAD, Inventor, dan lain-lain. Saran 1. Sebaiknya asisten praktikum menjelaskan lebih detail terkait modul yang ditugaskan. Dan yang kedua, akan lebih baik lagi jika para praktikan diajarkan untuk mengoperasikan Autodesk Inventor. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata atau ucapan dari saya maupun teman-teman saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.